Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Dewasa Yuda Andika Arnawan, NIT 592211212457. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT mini proyek dengan judul Studi Kegagalan Sistem Kontrol Otomatis Terhadap Keselamatan Kapal. Baik, mari kita langsung mulai. Pertama yaitu latar belakang dan identifikasi masalah, yaitu sistem kontrol otomatis banyak diterapkan pada kapal modern untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan permesinan. Namun, kegagalan pada sistem kontrol dapat menyebabkan kondisi operasi yang tidak aman dan berpotensi memicu kecelakaan kapal. Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem kontrol otomatis menjadikan kegagalan sensor, controller, atau aktuator sebagai faktor risiko yang sangat signifikan. Kemudian kegagalan pada sensor, controller, atau aktuator tadi menyebabkan respon sistem yang tidak sesuai sehingga menurunkan tingkat keselamatan dan berpotensi memicu kecelakaan kapal. Perlu adanya analisis terhadap kegagalan sistem kontrol otomatis dan dampaknya terhadap keselamatan kapal. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan dari mini proyek ini adalah untuk menganalisis sistem kontrol otomatis pada kapal, khususnya adalah mengidentifikasi kegagalan sistem dan responnya terhadap gangguan operasi. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana kegagalan sistem kontrol dapat mempengaruhi tingkat keselamatan kapal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi teknis bagi para insinyur kapal, kemudian sebagai bahan evaluasi terhadap keselamatan dan keamanan sistem bagi perusahaan pelayaran, serta menjadi media pembelajaran dalam bidang sistem kontrol perkapalan. Kemudian ruang lingkup dan batasan. Mini proyek ini difokuskan pada kajian kegagalan sistem kontrol otomatis dan hubungannya dengan keselamatan operasional kapal melalui sudut pandang teknikal. Kemudian sistem kontrol otomatis yang dijabarkan meliputi komponen pengendali atau controller, sensor, aktuator, sistem umpan balik, serta sistem proteksi dan alarm yang berfungsi dalam pengoperasian permesinan kapal. Analisis dalam mini proyek ini mencakup deskripsi sistem, diagram sistem, kemudian identifikasi gangguan, dan respon sistem kontrol otomatis pada gangguan yang terjadi. Kemudian metode penelitian atau mini proyek ini dibatasi pada studi literatur dan analisis teknis konseptual tanpa melakukan pengujian eksperimental. Kemudian closed loop control. Closed loop control adalah sistem kontrol yang menggunakan umpan balik untuk membandingkan nilai keluar aktual dengan set point yang telah ditentukan. Selisih antara keduanya disebut error, akan dikoreksi oleh controller agar sistem kembali pada kondisi yang normal atau yang diinginkan. Kemudian sistem ini memiliki keunggulan dalam menjaga kestabilan operasi dan mampu merespon gangguan dengan lebih baik dibandingkan sistem open loop, sehingga banyak diterapkan pada permesinan kapal. Kemudian ini adalah diagram blok sistem kontrol yang menggambarkan hubungan antar komponen utama dalam sistem closed loop. Set point menjadi acuan nilai operasi, sedangkan sensor berfungsi mengukur kondisi aktual sistem. Controller ini memproses sinyal error dan mengirimkan perintah ke aktuator untuk mengatur proses, sementara sinyal umpan balik memastikan sistem tetap berada dalam batas operasi yang aman dan stabil. Kemudian ini adalah sistem kontrol boiler kapal. Boiler ini merupakan permesinan kapal yang beroperasi pada tekanan dan temperatur yang tinggi, sehingga memiliki tingkat risiko keselamatan yang sangat besar. Oleh karena itu, sistem kontrol otomatis pada boiler memiliki peran yang sangat penting. Sistem kontrol boiler ini berfungsi menjaga tekanan uap, kemudian level air dan proses pembakaran agar tetap stabil serta mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti overpressure dan dry fire. Kemudian parameter penggangguan.
Parameter utama yang dikendalikan pada sistem boiler meliputi efek air, tekanan uap, dan rasio antara bahan bakar. Kemudian parameter tersebut harus dijaga dalam batas aman untuk memastikan operasi boiler yang stabil dan efisien. Kemudian gangguan seperti kesalahan sensor, kegagalan aktuator, atau perubahan beban operasi secara mendadak dapat mengganggu kestabilan sistem dan meningkatkan risiko keselamatan termasuk error tadi. Kemudian metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam mini proyek ini adalah studi literatur terhadap jurnal nasional dan internasional yang relevan. Analisis difokuskan pada struktur sistem kontrol otomatis dan pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara kegagalan sistem kontrol dan dampaknya terhadap keselamatan kapal. Kemudian dampak pada keselamatan. Kegagalan sistem kontrol otomatis dapat menyebabkan kondisi operasi yang tidak aman seperti overpressure, low water level, dan gangguan-gangguan lain seperti gangguan pembakaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan permesinan dan mengganggu sistem operasional kapal. Selain itu, kegagalan sistem kontrol tadi dapat meningkatkan beban kerja awak kapal dan menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Sistem kontrol otomatis memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan kapal, khususnya pada permesinan yang berisiko tinggi seperti boiler. Kegagalan pada satu komponen sistem kontrol pada boiler yang tadi dapat berdampak pada keseluruhan sistem dan meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu diperlukan penerapan redundansi sensor, kemudian peningkatan keandalan aktuator, integrasi sistem proteksi keselamatan, serta pelaksanaan pemeliharaan yang rutin. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.